sudut properti kami merasa sebaiknya memang suku bunga ini tetap dipertahankan dengan 3,5% ini ya. Karena juga kita mengingat bahwa inflasi terkendali ya sekitar 1% lebih gitu. Dan kondisi-kondisi kita itu sudah sangat terbaik bahkan ya. Jadi kayak seperti misalnya cadangan devisa kita 146 miliar dolar, terbesar dalam sejarah juga gitu ya. Kemudian devisa transaksi berjalan juga kecil. Kemudian kredibilitas daripada BI juga sudah cukup kuat ya di Indonesia. Saya rasa sampai dengan akhir tahun ini seharusnya harapan kita tidak naik ya, tetap. Baik. Kalau Pak Andri sebagai Kepala Ekonomi Bank Mandiri seperti apa ekspektasinya? Ya sama Mbak, jadi kalau menurut kami juga memang sampai dengan akhir tahun Bank Indonesia ini masih akan mempertahankan suku bunga acuannya di 3,5%, bahkan mungkin lebih jauh lagi sampai kuartal 1 tahun 2022 kami masih meyakini bahwa ekspektasi suku bunga masih akan tetap flat. Tadi yang sudah disampaikan bahwa target atau dari prioritas kebijakan dari Bank Indonesia dalam hal ini memang bagaimana untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, memang pasca kuartal 3 yang kemarin setelah terkena dampak dari COVID varian Delta, memang perekonomian Indonesia masih membutuhkan stimulus, walaupun kalau kita lihat di bulan September dan Oktober ini, ya angka transaksi belanja itu sudah terus meningkat. Namun memang resiko masih tetap besar, terutama kalau kita lihat nanti di kuartal 1, mudah-mudahan tidak terjadi lagi kenaikan kasus COVID-19 pasca liburan Natal dan Tahun Baru. Makanya dengan kondisi tersebut, memang Bank Indonesia masih akan mempertahankan 3,5%. Sebagai tambahan sedikit Mbak, apalagi kalau tadi yang Pak Ignas sampaikan betul sekali, berbagai indikator ekonomi juga mendukung ya saat ini rupiah memang relatif stabil ya, dukungan dari neraca perdagangan yang juga surplusnya cukup besar, current account defisitnya juga akan mengecil di tahun ini dan masih walaupun melebar tahun depan tapi masih manageable, plus juga cadangan devisa kita yang tadi sudah disampaikan Pak Ignas 145,5 billion US dollars. Demikian Mbak. Baik, kita akan beralih lagi ke Pak Ignas. Pak Ignas tadi disampaikan Pak Andri ini stimulus juga masih terus dibutuhkan begitu. Kita tahu ini juga BI sudah memperpanjang stimulus 0% untuk properti begitu masih sampai 2022. Anda lihat butuh stimulus apa lagi sih untuk properti selain itu? Jadi yang dilakukan oleh BI itu sudah sangat baik ya. Jadi satu paket sebetulnya antara DP 0%, kemudian LTV 100%, tergantung dari banknya tentu ya. Kemudian juga inden yang tidak dilakukan dulu, jadi seperti dulu masih gitu ya, sampai dengan akhir tahun 2022 gitu ya. Namun ada lagi tambahan sebenarnya dari pemerintah itu adalah pajak pendapat PPN yang ditanggung pemerintah. Itu sampai saat ini memang masih berlaku sampai 2021 ya. Nah, saya dari REI mengusulkan agar supaya PPN DTP ini bisa diperpanjang sampai sama dengan kebijakan BI sampai dengan akhir 2022 sehingga paket ini adalah satu gitu ya. Jadi antara paket moneternya, paket fiskalnya sama aspek kemudahannya gitu. Sehingga ini kan pandemi belum tahu sampai kapan ya Bu ya dan Bapak ya. Jadi ini saya rasa tahun 2022 itu masih perlu stimulus sehingga pasar properti ini masih bisa dibantu yang akibatnya dampaknya itu besar terhadap lapangan kerja akan besar gitu ya. Kemudian terhadap penggunaan barang-barang produksi dalam negeri juga akan besar dan ekonomi juga akan bergulir dengan terbantunya stimulus-stimulus pada sektor properti sampai tahun 2022. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link di deskripsi. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan Play Store. Jangan lupa untuk subscribe ya.